Shalom Glow Youth. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak pada hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Bapak dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah kami Bapak pada hari ini. Engkau berkati ibadah ini Bapak, supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami Bapak. Engkau berkati juga firman yang akan disampaikan Bapak Pendeta untuk menjadi rema bagi hidup kami. Engkau berkati Bapak kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita meloncat, puji Tuhan di rumah masing-masing. Mari semua
Sujud di hadapan-Mu.
Kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersuka cita, dan kami bersyukur dalam kesempatan ini setelah kami memuji dan mengagungkan Engkau. Kami butuh suara Tuhan, kami terima. Karena kami percaya bahwa dalam firman-Mu ketika Engkau berbicara, ada tuntunan, ada teguran, ada janji-janji yang Tuhan beri kepada setiap kami. Sehingga masa depan kami, khususnya di sepanjang 1 tahun ke depan, kami akan mendapatkan sebagaimana janji-Mu. Bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari depan penuh harapan. Karena itu ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan, karena kami percaya perkataan Tuhan bukan cuma kata-kata biasa, tetapi ada kuasa. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Karena itu ya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ini adalah minggu ketiga di bulan Januari di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Biasanya kalau kita biasa tulis-tulis masih suka salah. Masih suka tulis 2020. Nah, di minggu yang ketiga ini masih dalam rangkaian visi Tuhan kepada setiap kita. Khususnya setiap kita yang ada di dalam penggembalaan di gereja ini. Bahwa tahun ini adalah tahun keberuntungan. Dan saya percaya keberuntungan itu adalah janji Tuhan yang Tuhan mau kita semua alami. Karena bicara tentang keberuntungan, tidak semua orang bisa mengalami. Keberhasilan bisa. Karena Tuhan memberikan kapasitas kepada setiap orang dalam keadilannya. Semua orang dikasih akal budi. Dikasih otak, dikasih pikiran untuk bisa berpikir, bisa berkarya. Semua orang diberikan hujan yang sama di matahari yang sama. Sehingga kita bisa mendapatkan sinar dan bisa bekerja untuk orang-orang yang memang setiap kita membutuhkannya. Dan karena keadilan Tuhan, kita bisa melihat ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Dia ateis, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tetap bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Asalkan yang harus dia lakukan, dia tekun, dia tidak mudah menyerah. Ketika dia mengalami kegagalan, dia bangkit kembali. Dia gunakan otak yang Tuhan berikan, kecerdasan yang Tuhan beri untuk digunakan menghasilkan sesuatu. Sehingga kita bisa melihat ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun bisa mengalami keberhasilan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita orang percaya, bukan cuma berhasil, tetapi keberuntungan. Karena itu janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita harus imani bahwa hidupku di dalam Tuhan, aku akan berhasil. Aku akan mengalami keberuntungan di masa-masa di mana orang berpikir ini sulit. Ini masa di mana sedang pandemi COVID-19. Ada banyak sektor, semua bagian mengalami kesulitan. Dan mungkin saudara juga rasanya memiliki alasan mendapatkan imbas. Tapi ingat, janji Tuhan, aku akan memberikan engkau suatu keberhasilan dan keberuntungan. Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan karena ada pesan Tuhan yang kita harus dengar. Lewat firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian tentang keberuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Wow, untung besar, cuan, hepeng. Orang bilang ini keuntungan besar. Dan mungkin ada banyak orang yang sulit memahami untuk bisa mengalami keuntungan. Alkitab katakan di sini yaitu bicara tentang ibadah, bicara tentang rasa cukup. Yang mungkin bagi banyak orang sulit untuk bisa menerima. Karena ada banyak orang yang mungkin beribadah tidak asik. Beribadah itu mungkin baginya itu siksaan. Waduh, ibadah lagi. Ada yang sampai harus disuruh orang tua. Kamu tuh harus ikut ibadah tuh. Glow you tuh. Itu masanya kamu. Aku tadi udah ikut yang di sesi sebelumnya. Enggak, kamu sesi anak muda. Nah ada banyak orang yang merasa ini menderita ketika harus disuruh atau mengikuti ibadah. Nah, di sini Alkitab ingin ajarkan kepada kita sesuatu yang pasti untuk kebaikan kita.
Karena bicara tentang keuntungan besar, tentulah kalau Alkitab berbicara seperti itu, pasti itu akan kita alami kalau kita mengerti dan kita lakukan. Nah, saya mau jelaskan dulu makna keberhasilan. Keberhasilan tentunya diidam-idamkan banyak orang. Keberhasilan itu merupakan cita-cita pencapaian. Orang belajar selesai. Itu pencapaian yang namanya berhasil. Menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian setelah itu ada tantangan lagi. Dia ingin berkarya. Usaha sendirikah? Bekerja dengan orangkah? Dia ingin mendapatkan pencapaian-pencapaian. Sampai akhirnya dipromosikan pada level-level yang misalnya paling tinggi. Kalau bicara tentang usaha bisa berkembang sampai beberapa bidang, beberapa tempat. Dan itu tentunya bisa diraih seperti yang saya jelaskan tadi. Dari yang namanya ketekunan, dari yang namanya sikap. Tindakan kita yang tidak mudah menyerah, rajin, kemudian bersemangat ketika mengalami tekanan. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa alami yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia atau yang namanya anugerah. Saya kasih contoh. Ada masanya, misalnya saudara studi. Saudara cuman tamatan SMA. Kebetulan saudara melihat di surat kabar di masa sekarang ini ada buka lamaran. Dan lamaran tersebut diberikan kepada orang yang minimal S1. Kemudian dengan pengalaman kerja yaitu 2 tahun di bidang yang sedang dibutuhkan. Anggaplah namanya manajer pemasaran. Saudara cuma tamatan SMA. Saudara memang pernah bekerja sebagai seorang marketing, bukan manajer. Lalu saudara melamar dan rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin karena memang spesifikasinya tidak masuk. Lalu kenapa saudara berani untuk melamar? Karena ada orang yang teman saudara yang memang memiliki papa yang menjadi pemimpin perusahaan. Jadi dia bilang begini, kamu masukkan aja lamaran. Aku kenal kamu. Memang kamu tidak tamatan S1. Kamu tidak punya pengalaman sebagai manajer. Tapi aku percaya sama kamu. Kamu masukkan aja. Singkat cerita. Saudara apply. Kemudian oleh karena dia kenal. Dia bisa bicara kepada bapaknya. Dan bapaknya ngomong kepada bagian terkait. Akhirnya saudara diterima. Itu yang namanya keberuntungan. Ada banyak hal bisa kita alami. Di dalam kehidupan ini kita ngalami keberuntungan. Kita merasa saya tidak pantas. Saya tidak layak. Tetapi kok saya dapatkan keberuntungan demi keberuntungan. Dan itu cuma bisa didapat atau diperoleh dari Tuhan. Nah, saya mau mengajak kepada setiap kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang Tuhan ingatkan kepada kita. Lewat bacaan ini. Bagaimana kita dapat memperoleh keuntungan besar. Nah, Alkitab katakan. Yaitu di dalam ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Berarti ini bicara tentang ibadah. Di dalam ibadah ada beberapa unsur yang harus kita lakukan. Ada pujian kepada Tuhan. Ada syukur kepada Tuhan. Ada yang namanya penyembahan. Kalau saudara sadar dalam ibadah yang kita hadapi, yang kita temui itu siapa? Saudara akan sadar. Apa yang harus saudara lakukan? Karena yang kita temui itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, sikap yang harus kita lakukan, walaupun mungkin saudara sedang mengalami kesusahan, saudara mengalami tekanan, saudara harus tetap mau memuji Tuhan. Tetap harus memaksa diri bilang, Tuhan itu baik. Walaupun kadang-kadang kita tidak pahami. Dan dalam ibadah ini, kita juga harus mengungkapkan sikap yang namanya penyembahan. Penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, ini bicara tentang sikap hati. Jadi biasanya kalau kita bisa memuji, itu karena kita mengalami kebaikan. Kita bisa bersyukur, itu karena kita udah mengalami. Misalnya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, gampang untuk kita memuji Tuhan. Makanya kan dalam ibadah kan ada pujian, ada syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapatkan pemeliharaan. Kita diluputkan dari malapetaka, itu gampang. Dan itu wajib diberikan kepada Tuhan ketika kita sedang beribadah.
Tetapi ada yang namanya penyembahan. Penyembahan itu kita harus berikan karena memang siapa yang kita temui itu adalah pribadi yang agung. Jadi intinya begini, ketika kita datang kepada Tuhan, karena memang siapa Dia, kita harus menyembah, kita harus hormat, kita harus kagum kepada Dia dengan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Jadi walaupun mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan, kita mengalami hal-hal yang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi kita tetap memberikan penyembahan. Karena unsur di dalamnya adalah unsur kata sembah. Kalau saudara ingat, di dalam Alkitab Tuhan juga bilang kepada pemimpinmu yang lalim pun kita harus memberikan hormat. Jadi ketika kita misalnya di dalam sistem kekerajaan, ketika rajanya bengis, saudara tidak suka dengan pemimpin tersebut. Sikap yang harus kita lakukan kalau kita tidak mau dibunuh, kalau kita tidak mau dihukum atau dipenjara, kita harus tetap memberikan penyembahan, memberikan kepadanya hormat. Itu dalam sikap kerajaan. Nah, yang kita datangi dalam suatu ibadah, dalam penyembahan, yang kita temui itu adalah Tuhan. Sehingga sikap kita harus tetap menyembah Dia. Walaupun mungkin saudara merasa keadaanku tidak nyaman, aku kehilangan banyak hal, tetapi menyembah harus tetap diberikan kepada Tuhan. Tetapi di dalam ibadah, ada di dalamnya juga janji. Di dalam Tuhan, jika engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau bertindak dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang aku tetapkan, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi di dalam firman Tuhan, saudara akan mengalami bahwa dalam ibadah tersebut firman Tuhan akan menuntun kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan ingat, Tuhan bukan manusia. Kalau Dia berjanji, Dia tidak pernah lupa. Kalau Tuhan berjanji, saudara ingat, manusia kalau berjanji ada masa-masanya dia ngomong kepada kita moodnya lagi bagus. Tetapi waktu kita mungkin sedang susah datang kepada Dia, moodnya sedang buruk. Sehingga akhirnya waktu kita datang walaupun Dia yang berjanji, Dia bisa marah sama kita. Karena Dia bisa bilang, anak Tuhan kok datang kepada orang. Kebetulan dia orang Kristen. Ketika kita datang kepada orang kaya misalnya, atau orang-orang yang berkuasa, Dia janjikan kalau ada masalah datang kepadaku. Tapi mungkin waktu kita datang kepada Dia, dianya sedang susah, dipecat kah? Atau usahanya sedang sulit, keuangannya sedang tidak baik. Ada juga yang bisa lupa. Tapi ingat Tuhan bukan manusia. Waktu kita menerima janji Tuhan, makanya Daud berkata, aku bersuka cita menerima janjimu. Aku menerima janjimu seperti mendapatkan emas dan perak. Artinya apa? Baru dengar janji, dia memandangnya sebagai suatu hadiah yang besar. Karena itu di dalam Alkitab, di dalam ibadah, dalam firman Tuhan, itu bukan cuman tadi kita mendapatkan janji, tetapi kita juga dapatkan teguran. Kita dapatkan teguran ketika kita salah. Kita minta ampun dengan Tuhan. Karena waktu firman Tuhan disampaikan, kita jadi sadar kesalahan-kesalahan kita. Makanya dalam ibadah ada yang namanya pengampunan dosa. Ada berita anugerah Allah. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya dalam memasuki tahun 2021 ini, hal yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak muda, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam ibadah, setiap unsur yang tadi saya sudah sampaikan, itu membuat kita menyadari bahwa dalam Tuhan itu ada kebahagiaan, ada sukacita, ada pujian, ada pengagungan, ada penyembahan, ada firman Tuhan yang memberikan janji, ada teguran. Tetapi di dalam ibadah kita menyadari di dalamnya ada unsur persembahan. Kenapa harus bawa persembahan? Karena kita tahu yang kita datangi itu siapa. Kehidupan yang kita bisa dapatkan, kebaikan demi kebaikan, segala hal-hal yang baik, terobosan demi terobosan. Itu karena ada pribadi yang memberikannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tanpa kita memberi pun, Dia tetap kaya. Dia tidak pernah kekurangan karena kita tidak memberi. Tetapi waktu kita memberikan persembahan itu menunjukkan kita bahwa kita itu menghormati Dia. Saudara ingat, ketika rakyat datang kepada raja, raja lebih kaya. Tetapi rakyat jelata datang kepada raja dengan membawa persembahan. Dan dia bawa dengan bangga lagi.
Kalau seorang rakyat biasa datang kepada raja, misalnya dia seorang petani pisang misalnya. Dia membawa pisang yang terbaik. Anggaplah dia panen 10, dia punya 10, ada yang terbaik. 9 yang dia harus tinggalkan pasti bukan yang terbaik. Pasti yang 1 untuk raja itu adalah yang terbaik. Bahkan kalau panennya 10, kadang-kadang dia kasih 6, dianya dapatnya 4. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang dia datangi dan yang akan dipersembahkan itu adalah raja. Sehingga kalau Tuhan ajarkan kepada kita datang kepada Tuhan jangan tangan hampa. Jangan dengan tangan hampa. Ada maksud Tuhan. Karena pada waktu kita memberi kepada Tuhan, itu berbicara tentang kesadaran kita bahwa kita ini siapa. Dan ingat, ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan untuk hitung-hitungan. Tapi Tuhan sudah bersabda lewat firman-Nya, beri maka kepadamu akan diberi. Sehingga kalau kita memberi kepada Tuhan, kalau boleh dibilang, kita tidak akan pernah rugi. Tuhan dengan pemberian kita tidak akan pernah untung. Karena dia memiliki segalanya. Tetapi waktu kita memberi kepada Tuhan, kitanya yang selalu untung. Walaupun dalam hati kita memberi bukan supaya untung. Tetapi di dalam unsur ibadah, salah satu hal yang dibuat oleh Tuhan, unsurnya adalah persembahan, itu supaya untuk kebaikan kita. Nah, di dalam ibadah, bukan cuma sekedar ibadah. Ayat yang sama saya bacakan ulang, dikatakan demikian. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Bukan cuma bicara tentang ibadah. Karena di dalam ibadah pun, saudara harus sadar itu bicara tentang hubungan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu kan bicara hubungan. Saya ingat, kemarin kalau saudara perhatikan khotbah Bapak Gembala, membicarakan tentang hubungan kita kepada Tuhan, itu seperti handphone. Handphone, saya lihat di handphone saya, ini tinggal 54 baterainya. Berarti udah kurang 46%. Saat ini masih bisa menyala, karena masih ada 54%. Tetapi suatu saat, kalau tidak di-charge, kalau tidak menggunakan power bank, handphone saya akan hilang dayanya. Sehingga saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, saya tidak bisa menerima pesan, saya tidak bisa mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, ketika kita beribadah, sebenarnya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sedang recharge, kita sedang diisi, kita sedang dipenuhi. Karena pada dasarnya, setiap kita, kalau kita tidak bangun hubungan, kalau tidak suka beribadah kepada Tuhan, suatu saat kita akan low bed. Dan akhirnya kita tidak berdaya. Hari ini mungkin kita merasa tidak apa-apa. Ya saya tidak beribadah dari akhir tahun sampai tahun baru ini. Saya belum beribadah, aman-aman aja, oke. Mungkin dalam dirimu masih ada dayanya. Karena apa yang dulu engkau bangun, dulu mungkin engkau yang bersemangat menggebu-gebu melayani Tuhan. Engkau pelayan Tuhan bahkan. Engkau aktif. Buktinya saya masih hidup tuh. Bahkan saya kerja masih tetap baik tuh. Ingat, engkau sedang menuju yang namanya low bed. Suatu saat, baterainya akan habis. Dan itu tidak terasa. Itu sesuai dengan waktu. Suatu waktu nanti ada signalnya. Dan jangan sampai Tuhan kasih tanda. Klik-klik. Misalnya seperti itu. Baterai udah mau habis. Lewat penyakit lah. Lewat kebangkrutan lah. Lewat masalah-masalah yang sukar. Baru kita sadar. Walaupun kalau itu yang terjadi mungkin hari ini. Saudara sedang mengalami hal itu. Langsung sadar. Tuhan lagi mengingatkan. Untuk saya kembali connecting dengan Tuhan. Saya harus kembali membangun hubungan dengan ibadah. Datang kepada Tuhan. Bersyukur atas apa yang dia buat. Lalu tetap menyembah dia dalam keadaan apapun. Karena siapa dia. Dan siapkan hati untuk dengar arahan firman-Nya, janji-janjinya, tegurannya, nasihatnya. Dan itulah yang harus kita siapkan hati untuk Tuhan. Nah, yang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan keuntungan besar. Yaitu disertai rasa cukup. Saudara, kalau kita berpikir kepuasan kita itu karena harta, saudara akan bekerja keras dengan segala sesuatu dan saudara akan mendapatkan kepuasan karena harta tersebut. Saudara bekerja keras dan saya yakin, saudara akan pernah puas dengan apa yang saudara dapat. Saya ingat, suatu kisah yang pernah terjadi. Ada seorang pengusaha kaya.
kan saya sedang disorot oleh kamera. Tapi ada seorang pengusaha kaya tentang kamera dan teknologi film pada masa yang lalu. Dia mencapai pencapaian dan keberhasilan sampai suatu waktu dia memiliki kapal pesiar yang dia miliki sendiri. Lalu ada beberapa bagian di kamarnya di dalam kapal dibaluri dengan emas. Dia puas dengan apa yang dia dapatkan sampai dia bisa membaluri dengan emas untuk ruang pribadinya. Tetapi suatu waktu, sampai hari ini, jenazahnya tidak pernah ditemukan. Dan dia menuliskan di surat di kamar di dalam kapalnya, bahwa aku selama ini mencari kepuasan dengan harta yang aku kejar dan aku dapatkan. Tetapi sampai hari ini aku tidak menerima kebahagiaan dan kepuasan. Diduga karena sampai hari ini dia tidak pernah ditemukan, dia mati dengan bunuh diri. Saudara pernah dengar yang namanya Mat Kodak? Kodak itulah pribadinya. Nah, ada banyak orang yang mungkin datang beribadah kepada Tuhan dengan maksud supaya kaya. Supaya mengalami kelimpahan. Kaya dan kelimpahan itu bukan salah. Itu bagian daripada janji Tuhan. Bahwa Tuhan juga memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ishak, Alkitab katakan, dia bekerja dan Tuhan membuat dia berhasil dan membuat dia menjadi kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Artinya, kaya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi kalau saudara beribadah dengan rasa yang tamak, ingin meraih segala sesuatu ya supaya Tuhan memberkati saya beri persembahan supaya Tuhan kasih lebih banyak lagi. Itu yang salah. Karena Alkitab katakan harus disertai dengan rasa cukup. Karena kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara memang punya hati yang tulus, saudara datang beribadah. Saudara pasti akan alami bagaimana Tuhan bisa memuaskan kita dalam keadaan yang sukar. Saya ingat ada masa di mana waktu dulu saya mengalami proses di mana Tuhan izinkan kami, saya dan istri maksudnya mengalami kehilangan segala sesuatu karena pada waktu itu kami mulai masuk di dalam pelayanan. Jadi rasanya waktu mengalami Tuhan, saya merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan membuat kami jatuh cinta. Kami mengejar Tuhan terus, mengejar Tuhan dan terus mengejar. Rasanya satu kali hari Minggu itu, dari pagi sampai malam. Saya ingat dulu ada satu ibadah yang sampai jam 8.30, jam ibadah terakhirnya di suatu gereja. Dan kami dari paginya itu ada pelayanan konseling, waktu itu di GL Ministry. Kemudian habis itu ibadah sampai malam berkali-kali. Satu hari itu bisa sampai 5 kali. Dan ketika Tuhan izinkan, waktu saya bekerja, kemudian bekerjanya tidak bisa mendapatkan hasil. Artinya begini, menurut saya kemampuan saya ada, relasi cukup baik. Tetapi saya mengalami yang namanya tanda petik kegagalan. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kami mengalami kesukaran demi kesukaran. Sampai akhirnya dalam kesukaran tersebut ada masanya kami tidak makan berhari-hari. Tetapi dalam masa sedang kesukaran tersebut, kami ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itu adalah roti hidup. Dan Tuhan juga bilang, aku adalah air hidup. Air memang saya punya. Saya masih bisa memasak air untuk dijadikan minum. Tetapi lauk, makanan, beras waktu itu sudah habis. Udah beberapa hari kami ngalami. Kami datang kepada Tuhan, tapi kami rasakan kepuasan. Dan itu bukan kamuflase. Itu bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Tetapi itu real. Bagaimana ketika beribadah kepada Tuhan, kepuasan, ketenangan diberikan. Bahkan sampai masa ini, ketika membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa rasakan betul bahwa selain Tuhan itu tidak ada yang lain yang bisa memuaskan. Karena itu, rasa cukup di dalam ibadah sebagai hal yang kedua dan yang terakhir, yang penting untuk kita lakukan. Kalau saudara mau dapatkan keuntungan besar, bangun kebiasaan beribadah. Coba saudara mulai tanamkan dalam hati, ini adalah awal tahun di 2021. Saya tidak mau ada kehilangan satu hari pun beribadah kepada Tuhan. Kan banyak pilihan kan, ibadah itu kan banyak. Kalau saudara memang mungkin tidak bisa sesi malam ini, saudara ambil pagi-pagi misalnya. Kemudian disertai dengan rasa cukup. Cuman bilang, Tuhan, cuman Engkau yang bisa memuaskan aku. Dan saya percaya bagian yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita akan kita alami, yaitu keuntungan besar. Lebih dari yang kita pikirkan dan doakan Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan
menjadi berkat atas setiap kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Keuntungan besar dari pihak Tuhan, ini tentunya sesuatu yang besar. Karena yang Tuhan janjikan, itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Keuntungan cuma bisa diberi oleh Tuhan. Dan Tuhan berbicara tentang kekekalan, bicara tentang keselamatan. Tetapi juga di dunia ini, Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda mengalami keberuntungan. Kalau engkau belajar, engkau dibuat Tuhan berhasil. Lebih daripada itu, kadang-kadang mungkin dalam nilai akademikmu engkau orang biasa. Tetapi Tuhan memberikan engkau keberuntungan-keberuntungan di hal-hal yang lain. Dalam usaha, Tuhan juga ahlinya untuk membuat engkau yang bekerja dengan biasa rasanya. Ada banyak orang mungkin lebih hebat, tetapi Tuhan memberikan kepadamu keberuntungan yang orang lain tidak bisa dapatkan. Dan ingat, itu Tuhan ajarkan lewat ibadah. Karena itu mari hari ini, bangun komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dalam setiap minggu, saya tidak pernah miss satu kali pun beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau mungkin pernah miss di minggu-minggu sebelumnya, ingat masih ada minggu-minggu ke depan. Tetapi jangan cuman hari Minggu. Setiap hari datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dalam ibadah ada pujian, ada penyembahan, ada syukur. Ada firman yang engkau harus baca dan dapatkan. Ada pesan-pesan Tuhan, ada janji-janji, ada teguran yang Dia beri untuk menuntun kita kepada apa yang Dia mau. Tuhan juga mengingatkan kepada kita disertai dengan rasa cukup. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain yang bisa memuaskan aku. Kekayaan, kemewahan, semuanya ada habisnya. Ada batasnya. Ada masa-masanya kalau engkau mendapatkannya dan engkau merasa tidak bisa memuaskan aku. Cuman Tuhan yang bisa memuaskan. Karena itu miliki rasa cukup. Tuhanlah segalanya. Dan Tuhan sumber segala anugerah. Sanggup untuk memberikan kepada setiap kita lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Karena itu, mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau bersabda kepada kami lewat firman-Mu. Engkau memberikan janji keuntungan besar jika kami membangun hubungan kepada Tuhan dalam ibadah. Kami diajarkan Tuhan, datang kepada Tuhan juga dengan hati bersyukur. Dengan rasa cukup. Karena Tuhan memberikan jaminan kekekalan, kepastian ke sorga. Tetapi Tuhan juga memberikan jaminan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sehingga kami percaya di dunia ini pun sebelum engkau datang menjemput kami, engkau memberikan kepastian bahwa engkau akan menyertai. Keuntungan demi keuntungan, keberhasilan demi keberhasilan. Itu janji Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami hari ini yang mendengar dan menerima pesan firman-Mu, kami bersemangat untuk kami bangkit, untuk kami datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini akan mengubah kami. Karena kami siap dan kami mau. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah setiap kami dalam sepanjang hari-hari ke depan, dalam minggu-minggu ke depan, dalam bulan-bulan ke depan, kami melihat dan mengalami keuntungan besar di dalam Tuhan ketika kami setia beribadah dan datang dengan hati yang bersyukur dengan rasa cukup. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.